Hai semuanya. Nah, hari ini ada berita baru dari free agent namanya Kim Joo Hyang. Dia itu dulunya di Hill State. Nah, ternyata dia pindah ke GS Caltex. Nah, ini beritanya. GS Caltex merekrut agen bebas outside hitter Kim Joo Hyang. GS Caltex mengumumkan pada tanggal 17 bahwa mereka telah menandatangani kontrak agen bebas dengan Kim Joo Hyang. Masa kontraknya 3 tahun dan persyaratannya, nah ini ada 2 beda gaji guys. Nah, total 220 juta won untuk musim pertama. Nah, untuk musim kedua dan berikutnya itu 250 juta won. Kim Joo Hyang lulusan Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani di Gwangju, bergabung dengan Hyundai Engineering and Construction atau lebih dikenal Hill State sebagai pilihan ketiga di putaran pertama draft rookie menjelang musim 2017/2018. Menjelang musim 2019-2020, ia pergi ke IPK Altos sebagai pemain kompensasi free agent Go Yerim dan kembali ke rumah orang tuanya sebagai pemain kompensasi free agent Hwang Min Kyung menjelang musim lalu. Dan dia memperoleh kualifikasi agen gratis untuk pertama kali dalam hidupnya. GS Caltex berpisah dengan pelatih Cha Sang-hyun pada akhir musim lalu dan menunjuk pelatih Lee Yong-taek. Perubahan generasi sedang berlangsung dan mereka memutuskan untuk merekrut Kim Joo Hyang, seorang pemukul luar yang muda dan menjanjikan, dengan mengatakan bahwa dia sangat cocok dengan warna tim. Kim Joo Hyang adalah pemain dengan tinggi 180 cm dan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Secara khusus serangan dinilai lebih unggul. Kim Joo Hyang yang baru bergabung dengan GS Caltex mengungkapkan pemikirannya, mengatakan, "Saya telah memutuskan untuk mengambil tantangan baru dengan tim baru. Saya ingin beradaptasi dengan tim secepat mungkin dan berkembang secara pribadi, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim." Nah, kalau dilihat guys, di tahun lalu gajinya berapa? Nah, dia itu termasuk grup B ya guys. Nah, dengan gajinya itu dulunya 116 juta won. Nah, sekarang kan dia meningkat. Bagus ya guys ya, lumayan meningkatnya. Nah, untuk yang kedua, perihal Lee So-young yang pindah ke IPK Altos guys. Nah, kemarin kalian nanya-nanya tuh kompensasi untuk Red Spark gimana, apakah udah keluar atau belum. Nah, menurut berita ini, ayo kita baca bersama. Ini ya beritanya. Ada 2 tim yang mendapat perhatian signifikan di pasar agen bebas atau free agent wanita. Nah, Korea Expressway Corporation atau kita kenal Hypas merekrut striker Kang So-hee dengan total biaya 3 tahun sebesar 2,4 miliar won dan melakukan investasi tegas dalam memperkuat kekuatannya dengan mendatangkan outside hitter Lee So-young dengan total 3 tahun sebesar 2,1 miliar won dan middle blocker Lee Joo-ah total 3 tahun 1,2 miliar won pada saat yang sama. Nah, dia sedikit cerita soal musim lalu juga guys. Industri Bank of Korea atau IPK Altos merekrut setter Ponpon sebagai pilihan keseluruhan pertama melalui sistem kuota Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah bola voli profesional pada musim 23/24 dan juga memilih Brittany Abercrombie sebagai pilihan keseluruhan pertama dalam uji coba luar negeri. Kami bertarung dengan sengit, bahkan berkompetisi di bola voli musim semi. Namun pada akhirnya kami berakhir di posisi kelima
yang mengecewakan dan harus membuat rencana lagi untuk waktu berikutnya. Pelatih Kim terus-menerus memikirkan untuk memperkuat kekuatannya. Oleh karena itu, setelah akhir musim ini, Industrial Bank of Korea atau kita kenal IBK Altos yang berhasil merekrut free agent dan menangkap kelinci domestik Kim Ha-kyung dan Kim Hyun-jong kini hanya memiliki satu tugas yang harus dilakukan, yaitu memilih pemain kompensasi. Manajer IBK Kim Ho-chol yang melakukan panggilan telepon dengan MHN Sport pada tanggal 17 tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kami hampir menyelesaikan pekerjaan free agent dan menangkap semua kelinci. Kami khawatir dengan masalah kompensasi pemain." Dia melanjutkan, "Kami mengadakan pertemuan terakhir hari ini dan kami akan mendengarkan pendapat mereka. Para pemain akan menyelesaikan liburan mereka pada hari Minggu ini. Klub memiliki rencana sendiri, kami memiliki pemikiran kami sendiri, dan kami juga akan menerima pendapat para penggemar. Posisinya menjadi pertimbangan. Kami berencana mengumpulkan opini soal kompensasi pemain dengan mempertimbangkan berbagai aspek." Nah, ini juga ada Q&A-nya, guys. Apa latar belakang perekrutan Lee So-young? Sebagai pemain luar tim, Hwang Min-gyeong memiliki beberapa pengalaman. Meski posisi sama dengan Min-gyeong, saya fokus untuk bisa memimpin tim dengan baik di masa depan. Saat melihat outside hitter, kami fokus pada pertahanan yang kami rasa kurang. Poin lainnya adalah Lee So-young bisa bermain serba bisa. Saya pikir serangan itu juga akan ditingkatkan di banyak bidang. Saya berpikir seandainya saja di masa depan setidaknya harus ada satu pemain seperti ini. Kami juga banyak memikirkan bagaimana memperkuat serangan kami. Setelah berbicara banyak dengan tim, pemain, dan staf pelatih, saya memilih Lee So-young. Nah, pertanyaan kedua nih. Lee So-young mengalami cedera selama musim ini. Terus dijawab, "Saya sangat khawatir," sambil tertawa. Faktanya, Lee So-young tidak menjalani musim yang baik bahkan di tim sebelumnya. Jadi, daripada mencoba menggunakan 100%, periksalah secara keseluruhan untuk melihat area mana yang bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya. Kami berencana untuk meningkatkan sebanyak mungkin selama off-season. Jika tidak, saya pikir jika saya membiarkannya istirahat dan berpikir dia akan baik-baik saja. Cederanya bisa muncul lagi. Kami akan fokus pada kesehatan dan kondisi pemain. Bagus ya, jawabannya netral. Bagaimana dengan perekrutan Lee Ju-ah? Faktanya, yang paling kami kecewakan saat bermain tahun ini adalah ketinggian di tengahnya agak rendah. Selain itu, outside hitter juga tidak akan ada. Melihat perputaran outside hitter kami, Hwang Min-gyeong, Yo Song-ju, dan Yok So-young agak tidak sinkron. Jadi saya terus berpikir sepanjang musim bahwa saya perlu memperkuat bagian itu. Saya juga berpikir Kim Hee-jin akan kembali musim ini. Saya pikir Hee-jin mungkin akan kembali pada ronde kedua. Tapi bagian itu tertunda. Tentu saja itu pasti sulit dan membuat Anda putus asa. Namun, pada akhirnya pengembaliannya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena faktor-faktor ini, posisi tengah diturunkan dan saya mengalami kesulitan sepanjang musim. Selain itu, selain mendatangkan pemain muda, prospek masa depan mereka juga menjadi pertimbangan. Choi Jong-min bagus dalam segala aspek, tapi karena dia pendek, dalam kurung 180 cm, dia merasa kekuatan serangannya kurang. Saya pikir akan lebih baik jika mengoordinasikan aspek-aspek tersebut dengan Choi Jong-min. Jika middle blocker tidak ditambah, maka harus diisi melalui sistem kuota Asia. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan pon-pon kita. Sebagai hasil dari memikirkan hal-hal ini, kami berinvestasi lebih banyak dan mendatangkan pemain. Nah, apakah mungkin Pon-pon dan Abercrombie akan bekerja sama? Saat ini mungkin 90%.
telah memutuskan untuk mengambil jalan itu. Abercrombie juga telah mendaftar kembali untuk draft luar negeri. Dan jika tidak ada masalah besar, kami berhak untuk diseleksi terlebih dahulu. Saya sudah berbicara dengan kedua pemain tersebut sebelum meninggalkan negara itu. Sulit untuk mengatakan bahwa kemungkinan kami pergi bersama adalah 100%. Tapi kami mempertimbangkan untuk pergi bersama. Saya meminta mereka untuk memberitahu saya jika mereka ingin mengambil tantangan lain. Tapi karena mereka belum menghubungi saya, sepertinya mereka berpikir untuk pergi bersama tim lagi. Saya juga berkata, saya akan membawa tim ke arah ini dan itu. Saya memberitahunya tentang hal itu, tapi saya memilih ginga-minga, tapi saya masih belum tahu banyak tentangnya. Saya akan memeriksa bagian ini lagi. Pertanyaan terakhir, bagaimana kondisi Kim Hee-jin? Saat ini dia sedang melanjutkan rehabilitasinya. Menurutku itu agak sulit, kepalanya juga terlihat sangat rumit. Saya berencana untuk bertemu dengan Hee-jin dan membicarakannya. Sampai sini dulu untuk video berita hari ini. Nah, nanti kalau ada lagi pasti aku akan upload lagi. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Thank you guys, sampai jumpa.